Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Wahid Rizky Syaputra dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa bersalawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang, yakni ad-dinul Islam. Dan di sini saya ingin menyampaikan resume materi dari pemateri pada hari pertama PBAK Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sebagai mahasiswa harus terlebih dahulu tahu visi dan misi kampus kita sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rektor sebagai berikut. Visi yakni menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, integratif dan memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional. Misi yang pertama yakni meningkatkan performa kelembagaan dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mengembangkan program-program penelitian sains, teknologi, dan sosial budaya bagi dosen dan mahasiswa menuju penguatan paradigma integrasi Islam, sosial, dan sains. Yang ketiga, misinya yakni mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat yang berkarakter ulul albab dalam rangka mengaplikasikan temuan-temuan penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, yakni mengembangkan kajian-kajian keilmuan dan melakukan kerjasama untuk mendukung kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah. Dan kali ini resume materi pertama dari Bapak Dr. Fathah Yasin, Magister Agama. Perlu kalian ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidak gampang. Anda termasuk the best, manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Karena Anda adalah the best kuman material, artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual, dan mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Kita nanti akan peroleh sesuatu yang tidak diperoleh oleh kampus perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan, karena kita harus menyiapkan secara mental, spiritual, melakukan transformasi gaya, belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu ada hakikatnya,
adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan yang notabene. Resum materi yang kedua yakni dari pemateri Dr. Kiai Haji Isrokun Najah, Magister Agama. Kampus kita ini termasuk 10 perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun yang telah masuk ranking kelas dunia. Yang kedua, kerjasama yang kita bangun ini minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Sehingga kampus-kampus kita ini diberi kesempatan untuk menitipkan mahasiswanya magang di beberapa perusahaan multinasional. Sehingga pada masanya yang bersangkutan ketika lulus dan mudah untuk mendapatkan lapangan kerja. Dan dari laporan sementara tidak sedikit dari mereka yang awalnya makan kemudian berketerusan di mana mereka makan. Ya, langsung saja lanjut ke tugas PBAK Universitas hari kedua, meresum 4 materi yang disampaikan. Lanjut, yang pertama materi dari Ketua Dema. Dema Universitas adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas dukungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas ataupun himpunan mahasiswa prodi. Jadi, fungsi dari universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, yakni teman-temanmu sudah mengetahui bahwasannya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud Dikti itu menggunakan istilah namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa, karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961 dijelaskan bahwasannya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yaitu yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Jadi ini ada yang mengkoordinasi dan langsung rotasikan antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas dengan wadah 3. Yang kedua, untuk menciptakan program kerja untuk sebagai media menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa di universitas. Lanjut ke materi yang kedua pada hari kedua PBAK Universitas, yakni dari Ketua Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa merupakan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengakomodir UKM-UKM dan seperti itu yang sudah termasuk di SK Dirjen 4961. Seperti itu di awal-awal kepengurusan merumuskan terkait perundang-undangan, merumuskan peraturan-peraturan organisasi yang ada di UIN ini, dan nantinya akan ada teman-teman yang ada di desa dan turunnya juga nanti turun ke fakultas-fakultas. Fungsi dari Senat Mahasiswa ini ada 4 fungsi. Yang pertama, satu saja.
Yang terkait advokasi ini biasanya teman-teman mahasiswa baru. Tentang teman-teman mahasiswa lama biasanya mereka terkendala terkait, mungkin ada kendala terkait masa pemulihan, terkait masalah-masalah yang ada di kampus mahasiswa. Inilah nanti yang akan mencoba menemani teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Semisal ada teman-teman yang kuliahnya ada masalah, sekalian jadi semisal dari teman-teman mahasiswa ada kendala, ada yang perlu ditanyakan terkait apa-apa, langsung saja disampaikan ke teman-teman senat mahasiswa. Lanjut ke materi yang ketiga, yakni dari UKM Resimen Mahasiswa atau bisa disebut Menwa. Dari UKM yang di sini saya ambil adalah Menwa. Fungsi Resimen Mahasiswa yang pertama, melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. 2. Melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin anggota Resimen Mahasiswa Indonesia baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat. Yang keempat, fungsi Resimen Mahasiswa yakni melaksanakan pembinaan struktur organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif. Yang keenam, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program civitas akademika serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela negara di kehidupan perguruan tinggi. 7. Membantu memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional di bidang kepemudaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Yang ke-8 yakni membantu TNI atau Polri dalam pelaksanaan pembinaan dan keamanan nasional. Dan yang terakhir, yang ke-9 yakni menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya. Berikut itu adalah materi yang ketiga. Lanjut materi yang keempat dari PWAK hari kedua Universitas, yakni dari Pak Hasanuddin Wahid. Saya mengambil poin-poin pentingnya, yakni 3 kekuatan pengubah dunia adalah: yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua, agama, dan yang ketiga, pasar. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Cara menjadi generasi unggul yakni ada 4. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang keempat, kesalehan atau peduli sosial. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang mau menguasai akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin keduanya maka kuasailah
dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Lanjut, apa itu moderasi dalam Islam? Ini yang pertama, definisi moderasi. Secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau bisa disebut middle path, posisi tengah berkeadilan. Yang kedua, secara terminologis, yakni pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks. Dan yang ketiga, dasar teologis. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan di beberapa hadis Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari. Lanjut, kenapa moderasi penting di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban, Islam dan harmoni dan antar pemeluk agama. Dan yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Dan yang terakhir, dari kenapa pentingnya moderasi di Indonesia, yakni ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam, seperti yang pertama, konflik Palestina versus dengan Israel, dan yang kedua, aliansi politik Arab dan Amerika, yang ketiga, oil, yang keempat, politik despotisme dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, peran mahasiswa UIN Malang yakni mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena banyak kata-kata yang perlu diperbaiki lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.